Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-17. Di part sebelumnya, Kapten Tim 5 Resimen Qian sudah bergerak mencari Ma Qianyi. Dan di part kali ini, Huangsang berhasil mengelabui para begal dan berhasil mendapatkan item rank A Root Strength Pill yang bisa memulihkan meridian yang rusak. Di sisi lain, Hu Xiaoyu dan Xiao Jun mulai bergerak ke tempat Huangsang. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel menunjukkan kalau tim Huangsang sedang beristirahat. Pelatih Liu mengingatkan Kemalu dan Chuya untuk berlatih dengan serius supaya bisa cepat naik karena Fusion Period agar tidak jadi beban. Pelatih Liu baru tahu kalau meridian di dalam tubuh Huangsang rusak akibat pertarungan terakhir. Dan karena itu, Huangsang tidak akan bisa latihan spiritual sebelum meridiannya pulih. Sontak pelatih Liu langsung menendang Malu dan Chuya supaya menghentikan latihan mereka demi Huangsang. Sebelum pergi menyelesaikan misi, mereka sedang berdiskusi tentang nama tim mereka. "Woi Ma Qianyi, jangan hanya makan rumput, ayo pikirkan nama tim kita," ucap pelatih Liu. Ma Qianyi pun senang karena mulai dianggap penting sama pelatih Liu dan yang lainnya. "Inti dari tim ini adalah aku dan Huangsang. Jadi bagaimana kalau nama tim kita adalah Ma Huang?" ujar Ma Qianyi. Dari keempat orang ini, yang setuju dengan nama itu cuman Malu. Soalnya nama depannya juga Ma. Kesal dengan itu, Ma Qianyi pun mencari nama tim yang lain. Dia merekomendasikan Yi Huang. Kalau di bahasa Inggris kan artinya Different King. Different King, ogah, tegas Huangsang. "Kenapa menolak nama itu? Itu adalah nama yang sangat bagus," ujar Ma Qianyi ke Huangsang. Karena Huangsang tetap gak mau, Ma Qianyi pun balik makan rumput. Lalu Chuya usul untuk pakai namanya aja. Tapi Malu ragu, karena Huangsang tidak pernah mengingat nama orang. "Ayo Huangsang, coba kau tentukan nama tim kita," ucap pelatih Liu. Yang pertama ada muntahan air, terus telinga mesin, dan terakhir loli. Jadi nama tim kita adalah muntahan mesin loli. Belum selesai mengucapkan itu, Malu langsung menutup mulut Huangsang sebelum terlambat. Malu pun menyudahi diskusi ini dan mengajak semuanya pergi ke tempat pertemuan. Di suatu tempat di dalam hutan, terlihat kalau si Gundul baru saja diajar oleh seseorang. Orang ini bernama Fang Xiping. Dia berada di ranah puncak Fusion Period. Sedangkan si Gundul ini cuman berada di tahap awal Fusion Period. "Belajarlah untuk menjadi seorang villain sejati sepertiku, paham?" tegas Xiping. Tak lama kemudian, tim Huangsang sampai di tempat mereka berdua. Akhirnya tim Wang Dani datang. "Ingat, bersikaplah seperti seorang villain," ujar Xiping ke si Gundul. Kemudian pelatih Liu menyampaikan kalau mereka adalah tim Green Set, tim yang diutus sama Wang Dani untuk menyelesaikan misi ini. Gak pakai lama, Xiping langsung mengecek kekuatan spiritual tim Green Set dengan kacamata miliknya. Malu berada di tahap menengah opening period. Pelatih Liu berada di tahap lanjut Fusion Period. Huangsang berada di tahap awal Fusion Period. Dan Chuya berada di tahap lanjut opening period. Xiping pun langsung marah, soalnya ada 2 orang opening period yang ikut. Dia menegaskan kalau misi ini bukanlah main-main. Ini adalah misi pembunuhan dan targetnya adalah penguasa area B16, Kapten kapal Lone Wolf, Hu Xiaoyu. Mereka berempat pun langsung kaget setelah tahu kalau misinya adalah membunuh Hu Xiaoyu. "Huangsang, kau mau mengambil misinya atau tidak?" tanya pelatih Liu. "Ya diambillah,
Jujur aku penasaran dengan cewek yang bisa memprediksi masa depan itu, ucap Huang Shang dengan wajah serius. Huang Shang, itu bukan Hu Xiaoyu, tapi Hua Jianlei, ujar Malu dan Cuya serentak. Lalu Cuya menerangkan kalau Hu Xiaoyu itu cewek yang pakai topeng tulang anjing. Si Ping menjelaskan kalau ada 5 tim yang berpartisipasi dalam misi ini. Sebelum pergi ke tempat mereka, Si Ping mau memeriksa mobil Huang Shang. Si Ping pun mengajak Huang Shang untuk ikut dengannya. Sedangkan 3 lainnya akan di-briefing sama si Gundul. Saat berjalan, Si Ping bertanya, apa saja yang ada di dalam mobil? Huang Shang bilang kalau di dalam mobil ada uang, item berharga, dan barang-barang lainnya. Saat dibuka, Si Ping melihat ada seekor kuda binal di sana. Gila, ternyata mereka punya banyak item berharga dan banyak uang. Sungguh domba kecil yang gemuk, batin Si Ping. Lalu Si Ping berlagak B aja setelah melihat harta karun milik Huang Shang. Kemudian dia bertanya, apa isi dari box di belakang Huang Shang? Huang Shang yang lupa pun langsung pergi memeriksanya. Dasar bocah polos, akan kutunjukkan apa itu villain sejati, batin Si Ping. Villain goblok, akan kutunjukkan apa itu kuda binal sejati, batin si kuda binal. Dan tawas, kuda binal memukul Si Ping sampai pingsan. Berani sekali mau membegal timku, apa kau kira kuda binal itu lemah, batin si kuda binal. Saat menoleh, Huang Shang melihat Si Ping sedang turu. Dan tak lama kemudian, dia mulai bangun. Are you okay? Tanya Huang Shang. Apa itu tadi? Siapa yang menyerangku? Batin Si Ping. Si Ping pun yakin kalau Huang Shang pasti menggunakan skill aneh yang tidak dia ketahui. Kemudian panel berpindah ke si Gundul. Pelatih Liu kesal karena si Gundul menjelaskan semuanya dengan arogan. Tapi si Gundul cuma mengikuti arahan Si Ping untuk menjadi seorang villain sejati. Tapi justru pemandangan damai inilah yang dia lihat. Si Gundul pun mengucek-ucek matanya. Tapi Si Ping si villain handal memasang ekspresi wajah riang gembira. Nani? Inikah villain sejati? Batin si Gundul. Ada 5 tim yang berpartisipasi dalam misi ini. Pertama ada tim Haiyun yang diketuai sama Lin Jiu. Yang kedua ada tim Wanyan yang diketuai sama Zhang Xiaoxiao. Dan yang terakhir ada tim United yang diketuai sama Chang Ziye. Dulu kita ini saling bersaing, tapi untuk saat ini demi melawan musuh yang sama kita akan beraliansi, tegas Ziye. Mereka berdua pun langsung paham. Selama target mereka belum dikalahkan, mereka tidak boleh menyerang satu sama lain. Sebagai ketua tim, Ziye merasa seperti seekor elang yang terbang tinggi di angkasa. Tiba-tiba, mobil militer terbang di atas mereka. Dan BAM! Mobilnya Huang Shang hampir membunuh semua orang yang ada di sana. Pelatih Liu kesal karena sistem navigasi mobil rusak dan membuat mereka melompat langsung dari atas tebing. Xiaoxiao sangat suka dengan kedatangan tim Green Set. Ziye langsung emosi karena kemunculan tim Green Set hampir membunuh mereka semua. Si Ping menjelaskan kalau mereka adalah tim Green Set yang sebelumnya dia ceritakan. Pelatih Liu membenarkannya. Dia juga ingin memastikan apa mereka benar-benar mempunyai pil yang bisa memperbaiki meridian. Ziye bilang kalau dia memilikinya. Meskipun penjahat, dia tidak akan menipu hanya untuk keuntungan kecil. Dan inilah item rank A spiritual root pill. Masing-masing tim akan memperoleh 1 buah. Xiaoxiao sudah mencium bau uang dari item tersebut. Dengan polos, Huang Shang mengambil 1 dan langsung memakannya. Sontak Ziye dan tim United langsung ngamuk dan mengacungkan pedangnya ke tim Green Set. Di sisi lain, Xiaoxiao tertawa lepas
karena melihat wajah polosnya Huangsang. Sedangkan si Ping semakin yakin kalau Huangsang punya kekuatan tersembunyi. Xie mulai menjelaskan kalau misi kali ini sangatlah berbahaya. Target pembunuhan mereka adalah penguasa area B16, Kapten Lone Wolf Hu Xiaoyu, orang yang berada di ranah cardiac period dan juga memiliki para bawahan yang sangat kuat. Orang yang selamat mendeskripsikan Xiaoyu dengan penampilan seperti ini. Sedangkan tim Green Set sudah tahu betul gimana penampilan Hu Xiaoyu yang sebenarnya. Tiba-tiba monster rank B T-Rex yang dulu muncul di dekat mereka. Malu dan Cuya langsung panik. Tapi Xie tetap santuy. Soalnya dia sangat pede bisa mengalahkan si T-Rex. Dan dawas. Si T-Rex pun gak nyangka kalau NPC seperti Xie berani memukulnya. Singkat cerita, panel berpindah ke area B16, lebih tepatnya di kapal Lone Wolf. Ternyata Xiaoyu lagi mandi. Dan inilah penampilannya saat habis mandi. Huang Doji melaporkan kalau foto Mickey Mouse yang kemarin sudah selesai diedit. Sontak Xiaoyu langsung terkejut setelah melihat fotonya. Ternyata si Mickey Mouse tersebut adalah Huangsang, orang yang hampir dia bunuh kemarin. Xiaoyu pun bersyukur tidak berhasil membunuh Huangsang. Sekarang bagaimanapun caranya, dia akan berusaha mendapatkan hati Huangsang. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang. Terlihat kalau pasukan aliansi sedang menyerang T-Rex untuk menyelamatkan Xie yang udah dari tadi berada di mulut T-Rex. Serang T-Rex-nya goblok! Kenapa kalian malah menyerangku? Teriak Xie. Keesokan harinya, pasukan aliansi berangkat menuju area B16. Setelah misi selesai, mereka akan pergi menuju tempat yang sudah disepakati. Untuk sampai ke area B16, mereka masih membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari lagi. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan yang berada di area B13 dan lanjut perjalanan besok jam 6 pagi. Untung ada alarm kodok, jadinya Malu bisa tidur dengan tenang dan nyaman. Baru juga 4 detik, tiba-tiba si kodok berteriak. Mereka berempat pun keluar dengan panik. Ternyata yang datang adalah Xiao Xiao. Dia ingin menawari sebuah kerjasama dengan tim Green Set. Dia ingin berdiskusi tentang Xie, ketua tim United. Dirinya berencana untuk membunuh Xie dan mengambil item rank A Root Strength Pill. Tapi pelatih Liu kurang tertarik dengan hal itu. Kemudian Xiao Xiao meyakinkan tim Green Set dengan bilang kalau Hu Xiaoyu itu ada di ranah cardiac period. Jadi lebih mudah berurusan dengan Xie daripada Xiaoyu. Baik, akan kami pikirkan, ucap pelatih Liu. Sebelum pergi, dia akan bilang ke tim Hayun dan akan melaksanakan rencananya besok. Xiao Xiao pun pergi dengan perasaan senang. Huangsang merasa kalau besok akan menjadi hari yang kacau. Jadi lebih baik tidur dan istirahat yang cukup untuk menghadapi hari esok. Sebelum mati, kita tidak bisa menilai benar atau salah. Jadi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, ucap Huangsang. Dan inilah ekspresi mereka berempat. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Sesuai jadwal, mereka berangkat ke area B16 jam 6 pagi. Tiba-tiba, tim Wanyan yang diketuai sama Xiao Xiao melaporkan kalau mobil mereka mengalami kerusakan. Lalu Xie dan Lin Jiu datang menghampiri Xiao Xiao yang mengaku kalau spiritual supply di mobil mereka rusak. Dia pun memberi tanda ke Huangsang kalau rencana akan segera dimulai. Dirinya juga memberi tanda ke Lin Jiu untuk menjalankan rencananya. Saat berjabat tangan, Lin Jiu memberi tekanan kekuatan spiritual sehingga Xiao Xiao merasa kesakitan. Dari belakang, Xie langsung meluncur menghantam Xiao Xiao. Dan dawas!
Tanpa ragu, Xie menghantam wajah Cao Cao dengan keras. "Berani sekali kau berkhianat. Bukankah sudah kubilang kalau kita tidak boleh saling menyerang sebelum menyelesaikan misi?" ujar Xie sambil menginjak Cao Cao. "Karena kau sudah melanggar aturan, maka kalian akan mati duluan," tegas Xie. "Sial, ternyata tim Haiyun sudah berada di pihaknya ya. Bisa mampus aku," batin Cao Cao. Ternyata Xie sudah mengira kalau Cao Cao akan melakukan pengkhianatan. Dia tahu tentang ini setelah melihat rekam jejaknya Cao Cao. Di sisi lain, tim Wanyan sudah ditaklukkan sama tim United. Pelatih Liu dan Huangsang berpikir untuk tidak melanjutkan aliansi ini. Soalnya mereka juga akan dirampok oleh orang-orang ini. Jadi Huangsang melancarkan operasi merampok perampok yang sedang merampok perampok. Nggak pakai lama, Xie langsung menyuruh Si Ping dan Si Gundul untuk menangkap tim Green Set. Huangsang pun mengaktifkan skill Different King Replication. Dan wata! Bunshin Huangsang meluncur ke arah aliansinya Xie. Dan ding! Mereka semua pun langsung buta. Nggak pakai lama, pelatih Liu langsung tancap gas. Huangsang yang ketinggalan langsung berlari setelah membawa Si Gundul. Si Gundul masuk bagasi. Huangsang pun masuk ke mobil. Mereka pun langsung gas pergi meninggalkan aliansinya Xie. "Kejar dia!" teriak Xie. Sontak Xie dan aliansinya langsung mengejar tim Green Set. Terlihat juga kalau mobil mereka melaju lebih cepat. Ternyata mereka menggunakan skill yang berfungsi sebagai nos. "Woi, ayo keluarin nos woi!" teriak Malu. Tentu saja Si Gundul nggak bakal mau mengeluarkan skillnya. "Botak idiot, pentol korek nggak ada akhlak," ejek Malu dan Cuya biar Si Gundul marah. "Hahaha, aku tidak akan marah dengan ejekan kalian," ucap Si Gundul. Nggak pakai lama, Malu langsung meminta bantuan Huangsang. Dia meminta Huangsang untuk memberi nama kepada Si Gundul. "Bocah naif, nama botak, gundul, pentol korek, kedelai, dan sejenisnya tidak akan membuatku marah," ucap Si Gundul dengan keren. "Palkon," ucap Huangsang tanpa dosa. "Nani? Palkon?" batin Si Gundul. Dan wush, mobil Huangsang langsung melaju dengan sangat kencang. Meskipun sudah menggunakan nos Palkon, mobil Huangsang tetap disusul sama aliansinya Xie. Tim Green Set yang sudah dikepung tidak bisa melarikan diri lagi. "Cepat turun atau kuledakan kalian!" teriak Xie. Sambil mengepung mobil Huangsang, Xie meminta Huangsang untuk mengembalikan item rank A dan menyuruh Huangsang untuk menyerah. "Pil itu sangat berharga bagiku. Boleh minta satu aja nggak?" tanya Huangsang dengan polos. "Setelah mencuri, berani-beraninya minta satu," balas Xie dengan kesal. Xie pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengambil barang-barang berharga milik Huangsang. "Ayolah, bagi satu aja, oke?" tanya Huangsang yang semakin membuat Xie emosi. Kemudian pelatih Liu disuruh melakukan sesuatu hal sebelum dibunuh. Kebijaksanaan, ambisi, dan hati yang kejam diperlukan untuk bertahan hidup. Di dunia ini, yang kuatlah yang berkuasa, tegas Xie. "Aku adalah elang yang akan menjadi puncak predator," imbuhnya. Dan inilah susunan organisasi mereka. Dia menegaskan kalau kejadian ini mirip seperti kejadian kuda Troya dari Yunani. Benar-benar sebuah cerita yang sangat keren bagi Xie. Dan di dalam mobil Huangsang juga sudah ada kuda binal. Karena terlihat mencurigakan, Si Ping langsung mengecek kekuatan spiritual dari si kuda binal. Dan secara mengejutkan, kuda binal ini punya kekuatan spiritual. Bahkan kekuatan spiritualnya berada di ranah kardiak period tingkat lanjut. Nggak pakai lama, kuda binal berubah ke mode humanoid seperti Transformer.
Dan singkat cerita, panel kembali ke tempat Xie. Karena bawahannya lama banget, dia akan memeriksa apa yang sedang dilakukan para bawahannya. Ternyata para bawahannya sedang memindahkan barang berharga milik mereka ke mobil Huangsang. Terlihat juga kalau kuda binal jadi mandor. Menyadari kalau sedang dilihat Xie, kuda binal humanoid kembali ke wujud kuda binalnya. "Siapa kau, kuda?" bentak Xie. "Lari bos, kuda itu sangat kuat. Tinggalkan saja kami," teriak bawahan Xie. "Nani?" ucap Xie. Kemudian kuda binal mulai kembali ke mode humanoid. Kali ini transformasinya lebih detail. "Rasakan kekuatan kuda binal mode robot," teriak si kuda binal. "Aku adalah calon predator terkuat. Mana mungkin kalah dari kuda," batin Xie. Dan dawas, Xie pun langsung cosplay jadi elang. "Inikah rasanya terbang?" "Halo elang, senang bisa bertemu denganmu," batin Xie. Dan inilah ekspresi si elang. Tak terasa sore hari pun tiba. Pil rank A ini mengandung banyak racun, jadi untuk amannya harus dikonsumsi 3 hari sekali. Mengetahui fakta ini, pelatih Liu ingin bilang ke Huangsang. Namun dengan polos, Huangsang langsung memakan 5 pil dengan gaya akrobatik. "Hebat, langsung 5, orang sirkus aja kalah," teriak Cuya. Mengetahui yang ditelan Huangsang adalah pil rank A root strength, pelatih Liu langsung terkejut. Dan dawas, tanpa ragu dia memukul perut Huangsang sampai Huangsang memuntahkan kelima pil yang udah dia telan. Malam harinya, pelatih Liu menyarankan untuk sembunyi dulu di area B10. Soalnya banyak perbukitan dan hutan di area ini. Huangsang yang mulai pulih sudah bisa latihan spiritual lagi. Terlihat kalau Malu dan Cuya sangat iri dengan kecepatan kultivasinya Huangsang. Bahkan pelatih Liu mengatakan kalau kecepatan kultivasi Huangsang lebih cepat ketimbang para pelatih di camp Greenset. Kalau kayak gini terus, besok pagi Huangsang sudah mencapai ranah fusion period tingkat menengah, terang pelatih Liu. Pelatih Liu sendiri butuh waktu 6 bulan untuk naik dari tingkat awal fusion period ke tingkat menengah fusion period. Meskipun begitu, Malu tetap santuy. Soalnya Huangsang bisa membantu orang lain untuk promosi. "Bagaimana cara Huangsang membantumu promosi?" tanya pelatih Liu. "Memukul pantatku," jawab Malu. "Biarkan aku mencobanya juga, kayaknya seru," ucap pelatih Liu yang dipenuhi dengan semangat. Tiba-tiba ada pengumuman kalau di area B ada sekelompok penjahat yang sangat berbahaya, dan namanya adalah tim Greenset. Mereka mencuri mobil dan seluruh harta benda yang berharga. Mereka juga punya peliharaan monster rank B yang mirip kuda. Terus juga ada perempuan cantik yang ahli dalam menggoda laki-laki. Mereka juga punya serangan flashbang yang sangat berbahaya. Aku, Chang Xie, mengundang semua tim di area B untuk melawan mereka. Item dan uang mereka akan dibagi rata. Begitulah pengumuman yang dibuat sama Chang Xie. Kemudian panel berpindah ke tempat Chang Xie. Wang Dani sangat setuju untuk menghabisi tim Greenset. Akhirnya mereka pun membentuk aliansi. Tiba-tiba dari belakang ada serangan yang datang. Mereka pun langsung panik melarikan diri. Tapi orang-orang misterius ini langsung meringkus Xie dan Wang Dani. Ternyata Hu Xiaoyu dengan kapal Lone Wolf-nya datang ke sana. "Mustahil, bagaimana bisa dia ada di area ini?" teriak Wang Dani dan Xie. "Ku dengar kalian membuat misi untuk membunuhku. Siapa ketuanya? Katakan," tanya Xiaoyu dengan tegas. Sontak Xie langsung minta ampun. Di radio, Xiaoyu mendengar kalau Xie mau memburu tim Greenset. Jadi Xiaoyu meminta informasi di mana tim Greenset berada.
Seo dan Wang Dani bilang kalau mereka tahu posisi tim Green Set dari GPS yang ada di mobil Wang Dani yang kemarin diambil sama Hwang Sang. Xiaoyu pun mengatakan untuk jangan memburu tim Green Set lagi. Soalnya tim Green Set punya hubungan dengan resimen Qian. Sontak Seo dan Wang Dani nyaris nggak percaya. Apa itu resimen Qian? Tanya si Falcon dengan polos. Area serigala dibagi menjadi dua, yaitu distrik A dan distrik B. Luas distrik A itu 2 kali lipatnya distrik B. Dan semua distrik A itu adalah wilayah kekuasaannya resimen Qian. Pemimpin resimen Qian memiliki kekuatan yang benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, resimen Qian juga punya beberapa kapten tim yang masing-masing itu berada di ranah cardiac period. Mereka juga punya banyak bisnis besar di area domba. Oleh karena itu, jika tidak mau mati, lebih baik jangan sampai berurusan dengan resimen Qian. Xiaoyu menambahi kalau kuda binal yang ada di tim Green Set itu adalah kapten tim 2 resimen Qian, yaitu Ma Qianyi. Sontak Seo dan Wang Dani langsung shock. Xiaoyu pun pamit pergi setelah mendapatkan navigasi untuk pergi ke tempat tim Green Set. Dan karena dia sedang dalam mood yang baik, Xiaoyu tidak akan membunuh Seo dan Wang Dani. Melihat kepergian kapal Lone Wolf, Seo dan Wang Dani cuma bisa melongo. Xiaoyu cantik juga ya. Beda banget sama yang digambarkan orang-orang, ucap Seo dan Wang Dani. Kemudian panel berpindah ke tempat lain. Xiaojun melapor kalau sudah menemukan jejak dari Ma Qianyi. Dengan mobil sport miliknya, dia yakin bisa mengejar Ma Qianyi. Sebelum menutup telepon, Xiaojun berjanji pada pemimpin kalau akan membawa Ma Qianyi kembali ke markas. Lalu panel berpindah ke tempat Hwang Sang. Sekarang dia sudah berada di tahap menengah fusion period. Jujur Li, dia sangat ingin mencoba skill baru yang dia pelajari sewaktu pertarungan di final Liga 5 Camp yang lalu. Tapi siapa yang mau melawannya? Di sisi lain, Xiaoyu pergi menuju area B10 dari area B13. Sedangkan Xiaojun pergi dari area A7. Mereka berdua akan sampai di area B10 esok hari. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.